Setiap prodi itu mencermati lagi mana mata kuliah yang memungkinkan untuk diselenggarakan secara hibrid atau kuliah PJJ gitu ya. Tetapi kita meminta jangan yang tingkat dasar, tingkat 1, tingkat 2 supaya atmosfer akademik itu terbangun dulu. Tapi sekali lagi itu pun bukan mata kuliah yang perlu praktikum, perlu studio dan sebagainya. Itu mata kuliah yang sifatnya wawasan, tapi tetap kita menyerahkan pada setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi, prodi-prodi akan melihat mana yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan secara online. Tetap sekali lagi tidak mengurangi capaian pembelajaran, tidak mengurangi kualitas dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Maulana Yusuf, SIP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik. Perkenalkan, saya Reva Nalitia bersama dengan kedua rekan saya, Muhammad Fahri Sohendra dan Farida Fauzia Diano. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan WFH di Lingkungan Visip Untirta. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke sesi pemaparan dan juga presentasi. Kemendikti-Saintek menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 pada 2 April 2026 yang mengatur penerapan pola kerja hybrid, WFO, dan juga WFH bagi dosen dan tenaga kependidikan serta pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mahasiswa semester 5 ke atas dan pasca sarjana. Dalam edaran tersebut, perguruan tinggi diimbau untuk melaksanakan WFO pada setiap hari Senin hingga Kamis dan WFH pada setiap hari Jumat dengan penyesuaian dari kondisi masing-masing kampus. Menindaklanjuti surat dari Kemendikti-Saintek, Untirta menerbitkan Surat Edaran Rektor Nomor 1/UN 43 tahun 2026 pada 7 April 2026 yang secara resmi memberlakukan pola kerja WFO hingga WFH bagi seluruh pegawai, dosen, dan tenaga kependidikan di seluruh unit termasuk di Visip Untirta, dengan tetap memprioritaskan kelancaran layanan publik dan pencapaian target kinerja organisasi. Meskipun kebijakan ini menjanjikan efisiensi dan fleksibilitas, implementasinya masih menimbulkan berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya panduan teknis, kekhawatiran terhadap penurunan kualitas layanan akademika. Selanjutnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian itu menggunakan metode penelitian evaluatif yang dikombinasikan dengan studi pustaka atau library research melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Metode evaluatif sendiri dipilih karena penelitian ini itu bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan WFH di lingkungan Visip Untirta dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk lokasinya, kami melakukan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Jumat 8 Mei 2026 hingga Selasa 19 Mei 2026. Waktu tersebut mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini itu kami menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penelitian informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini itu terdapat 3. Yang pertama, pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan WFH. Yang kedua, pihak yang terdampak oleh kebijakan WFH. Dan yang ketiga adalah pihak yang memahami proses pelaksanaan kebijakan WFH di tingkat fakultas. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu adalah wawancara, yang kedua observasi lapangan, yang ketiga adalah dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menjadi pengamat dari luar, melainkan turut terlibat dan merasakan sendiri bagaimana kebijakan WFH dapat dijalankan dalam keseharian aktivitas akademika, atau yang bisa kita kenal sebagai observasi partisipatif. Lalu ada teknik analisis data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan juga Haberman. Menurut Miles dan juga Haberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 tahap yang berlangsung secara interaktif. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Lalu yang terakhir ada teknik uji keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Nah, triangulasi sendiri dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan juga teknik pengumpulan data. Selain itu juga, peneliti melakukan member check, yaitu mengonfirmasi ulang hasil wawancara kepada informan guna memastikan kesesuaian data. Dengan teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan kepercayaan yang tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah analisis perbandingan kedua surat keputusan work from home dari Kemendikti-Saintek dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama, pola kerja hybrid yang seragam. Kebijakan WFH merupakan pola kerja hybrid yang sama di seluruh perguruan tinggi. Senin sampai Kamis bekerja dari kantor, sedangkan Jumat bekerja dari rumah dengan minimal 50% pegawai tetap hadir untuk menjaga layanan publik. Yang kedua, penyesuaian kegiatan akademik. Kegiatan akademik dapat dilaksanakan melalui PJJ.
terutama bagi mahasiswa semester 5 ke atas dan pasca sarjana. Namun, mata kuliah yang memerlukan praktik tetap dilakukan secara tatap muka. Lalu yang ketiga ada digitalisasi layanan dan efisiensi. Kebijakan ini mendorong digitalisasi layanan akademik dan administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi melalui penghematan energi, pembatasan kendaraan dinas, dan pengurangan perjalanan dinas. Yang keempat ada monitoring, evaluasi, dan komitmen. Kementerian dan Untirta menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala agar kebijakan berjalan efektif serta tetap menjaga kualitas layanan pendidikan. Kesimpulannya, secara umum, kedua surat keputusan bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan digitalisasi layanan tanpa mengurangi kualitas pendidikan dan pelayanan publik. Menurut Kepala Bagian Umum Visip Untirta yaitu Bapak Kosasi SEMM, kebijakan WFH di Untirta ini bersifat top-down karena berasal dari arahan kementerian yang kemudian diturunkan dan disesuaikan oleh universitas kepada setiap unit kerja sesuai kebutuhan operasional di kampus. Kebijakan ini bertujuan menciptakan fleksibilitas kerja serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan akademik dan administrasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan WFH dinilai belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih terdapat sejumlah kendala yang masih sering ditemukan. Di antaranya ada gangguan jaringan internet, keterbatasan koordinasi antar pegawai, menurunnya efektivitas layanan akademik dan administrasi, serta kesulitan pelaksanaan mata kuliah praktikum yang membutuhkan fasilitas dan kehadiran fisik di kampus. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, universitas perlu memperkuat koordinasi antar unit, khususnya di bidang akademik, dan sarana-prasarana secara lebih intensif, membuka ruang komunikasi dan pengaduan bagi dosen serta mahasiswa, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak dari kebijakan WFH di lingkungan fisip Untirta. Lalu apabila kendala tersebut terus berlanjut dan kualitas layanan menurun, maka kebijakan dapat disesuaikan kembali ke sistem kerja dan pembelajaran offline dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan perguruan tinggi. Dari perspektif staf Humas Visip, kebijakan WFH difokuskan untuk menjaga kelancaran komunikasi dan layanan akademik melalui pemanfaatan media digital. Meskipun layanan administrasi tetap dapat berjalan secara online, masih terdapat kendala seperti lambatnya respon layanan, gangguan jaringan, dan perbedaan penerapan kebijakan di beberapa mata kuliah. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik serta evaluasi melalui survei kepuasan mahasiswa. Yang ketiga, menurut mahasiswa Visip, kebijakan WFH memberikan fleksibilitas belajar dan membantu mengurangi mobilitas ke kampus. Namun, terdapat beberapa kendala seperti koneksi internet yang tidak merata, keterbatasan ruang saat kuliah luring, serta berkurangnya akses layanan akademik. Mahasiswa juga berharap perpustakaan tetap beroperasi pada hari Jumat agar kebutuhan belajar dan penyelesaian tugas akademik tetap dapat terpenuhi. Ini ada perspektif pelaku usaha di kantin khas Untirta. Penerapan kebijakan WFH ini sangat berdampak terhadap keberlangsungan usaha kantin di lingkungan kampus Untirta. Berkurangnya jumlah mahasiswa dan aktivitas pada hari Jumat menyebabkan kondisi kampus menjadi lebih sepi sehingga jumlah pelanggan menurun secara drastis dan berimbas pada penurunan omset penjualan pelaku usaha kantin. Sebagai solusi, pelaku usaha kantin merekomendasikan agar pihak kampus meningkatkan kegiatan mahasiswa pada hari Jumat sehingga aktivitas di lingkungan kampus tetap berjalan. Selain itu, mereka berharap kampus tetap mengaktifkan beberapa layanan dan kegiatan akademik secara terbatas pada hari pelaksanaan WFH agar kampus tidak sepenuhnya sepi dan stabilitas pendapatan pelaku usaha dapat tetap terjaga selama kebijakan WFH berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, implementasi kebijakan WFH di Visip Untirta bersifat top-down, yaitu berasal dari arahan pemerintah dan kementerian, lalu diturunkan serta disesuaikan oleh universitas sesuai kebutuhan operasional kampus. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan fleksibilitas kerja, mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan akademik dan administrasi, serta membantu mengurangi mobilitas di lingkungan kampus. Meski demikian, pelaksanaan WFH belum berjalan secara optimal, karena berbagai kendala masih sangat banyak ditemukan seperti gangguan jaringan internet, keterbatasan koordinasi dan komunikasi antar bagian, lambatnya pelayanan akademik, serta tidak konsistenan pelaksanaan pembelajaran online dan offline, serta keterbatasan fasilitas praktikum yang tetap membutuhkan kehadiran fisik. Di samping itu, kebijakan ini juga berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di lingkungan kampus akibat berkurangnya jumlah mahasiswa dan perkuliahan langsung. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan WFH, diperlukan sistem kerja dan pembelajaran yang lebih adaptif melalui penerapan hybrid yang terstruktur, peningkatan koordinasi antar unit, penguatan pelayanan digital, serta pembukaan layanan akademik dan fasilitas kampus secara terbatas pada hari WFH. Selain itu, evaluasi berkala sangat perlu dilakukan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif, seimbang, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh pihak di lingkungan Visip Untirta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan WFH di Visip Untirta bersifat top-down, karena berlandasan Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 2026 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Rektor. Kebijakan ini bertujuan mendukung transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis digital, sekaligus tetap menjaga kualitas layanan akademik dan administrasi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan WFH telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem hybrid dan platform digital,
dalam proses pembelajaran, pelayanan, administrasi, serta komunikasi akademik. Kebijakan ini juga dinilai berhasil memberikan fleksibilitas kerja bagi dosen dan tenaga pendidikan, serta mengurangi mobilitas sivitas akademika di lingkungan kampus. Namun, implementasi ini belum seluruhnya berjalan optimal, karena adanya kendala yang masih ditemukan meliputi gangguan jaringan internet, keterbatasan antar unit, lambatnya respon pelayanan akademik, ketidakkonsistenan pembelajaran daring dan luring, serta keterbatasan fasilitas praktikum. Lalu, di luar aspek akademik, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di lingkungan kampus, khususnya bagi pelaku usaha kantin, yang menunjukkan bahwa dampak WFH turut menyentuh dimensi sosial dan ekonomi kampus. Guna mengoptimalkan implementasi, diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan koordinasi antar bagian, optimalisasi pelayanan akademik berbasis digital, serta penerapan sistem hybrid yang lebih adaptif sesuai karakteristik pembelajaran. Dengan disertai monitoring dan evaluasi berkala, kebijakan WFH diharapkan tidak sekedar menjadi pelaksanaan administratif, tetapi benar-benar menciptakan sistem kerja dan pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas di lingkungan FISIP Untirta. Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang telah kami peroleh, kelompok kami mengajukan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan WFH. Yaitu yang pertama ada penguatan regulasi teknis di tingkat fakultas, yang kedua ada penguatan infrastruktur digital, yang ketiga ada penerapan skema hybrid secara adaptif dan terstruktur, yang keempat ada membuka layanan secara terbatas melalui sistem tiket bergilir atau pengurangan jam operasional. Lalu yang kelima ada peningkatan kapasitas digital dosen dan tenaga kependidikan, yang keenam ada menginisiasi kegiatan akademik terbatas, dan yang terakhir ada pembentukan tim monitoring dan evaluasi.